Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirani Purnama Dewi ingin menjelaskan tentang fungsi icon ribbon file pada Microsoft Office Word. Jadi sekarang kita buka file. Jadi save itu untuk menyimpan file. Save as untuk menyimpan file yang bisa diubah sewaktu-waktu. Open untuk membuka file, close untuk menutup file. Info adalah info suatu file. Reason untuk membuka file Word yang pernah disimpan. New untuk membuka lembaran baru. Print untuk menyetak file. Save and send untuk menyimpan dan mengirim file. Save and send untuk menyimpan dan mengirim file. Help itu bantuan, option adalah pilihan, dan exit untuk keluar. Lalu kita berlanjut ke menu home. Jadi di menu home ini ada paste. Paste itu untuk menempelkan hasil copy atau cut. Di sini ada cut. Cut itu untuk memotong teks atau objek yang terpilih. Dan copy untuk menggandakan teks atau objek terpilih. Format painter digunakan untuk meniru format halaman. Dan di sini ada font. Font itu untuk memilih jenis huruf. Lalu ada font size. Font size untuk mengatur ukuran huruf. Dan ada grow font. Ini ada change case untuk mengubah huruf kapital atau huruf kecil. Lalu ada clear formatting untuk menghapus performatan teks. Dan ada bold. Bold itu untuk menebalkan teks. Italic untuk membiringkan teks. Dan underline untuk memberikan garis bawah pada teks. Dan ada striker through memberikan tanda coret pada teks. Dan ada subscript untuk mengetik karakter pangkat. Lalu ada superscript untuk mengetik karakter pangkat. Ada text effect untuk memberikan efek pada teks. Ada text highlight color untuk memberikan warna di belakang. Lalu ada font color untuk mengatur warna teks terpilih. Dan di sini ada bullets. Bullets itu adalah untuk memberikan tanda bulat di tiap paragraf terpilih. Numbering untuk memberikan format penomoran di tiap paragraf. Lalu ada decrease indent untuk menggeser baris kedua paragraf ke kiri. Dan ada increase indent untuk menggeser baris kedua paragraf ke kanan. Dan di sini ada align text left untuk mengatur teks rata kiri. Center untuk mengatur teks rata tengah. Align text right untuk mengatur teks rata kanan. Dan justify untuk mengatur teks rata kanan kiri. Dan di sini ada line spacing. Line spacing itu untuk mengatur jarak antar baris teks. Ada shading. Shading adalah untuk mengatur warna latar teks. Lalu ada border. Border untuk memberikan garis tepi pada teks. Dan di sini kita berlanjut ke menu insert. Di pertama menu insert ada cover page. Cover page digunakan untuk menyisipkan serta memilih cover. Ada blank page untuk menyisipkan halaman kosong. Ada break page untuk memisah suatu dokumen. Lalu ada table. Table itu untuk menyisipkan tabel. Lalu ada picture. Picture adalah digunakan untuk menyisipkan gambar yang tersimpan di komputer. Ada clip art. Clip art untuk menyisipkan gambar-gambar yang tersedia. Lalu ada shapes. Shapes itu digunakan untuk menyisipkan objek gambar auto shape. Dan ada smart art. Smart art ini digunakan untuk menyisipkan gambar dalam berbagai bentuk. Lalu ada chart.
Chart digunakan untuk menyisipkan diagram. Lalu ada screenshot. Screenshot untuk milih gambar yang dipangkas. Dan sekarang kita lanjut ke hyperlink. Hyperlink ini digunakan untuk menambah teks atau objek terpilih dengan file lain. Lalu ada bookmark digunakan membuat penanda buku. Dan ada cross reference digunakan untuk membuat referensi antar file. Dan di sini ada header. Header digunakan untuk mengatur kepala halaman. Dan ada footer. Footer itu digunakan untuk melakukan setting terhadap kaki halaman. Dan ada page number. Page number digunakan untuk melakukan setting terhadap nomor halaman. Lalu lanjut di text box. Text box ini digunakan untuk menyisipkan kotak yang dapat diisi dengan teks. Ada quick parts. Quick parts digunakan untuk mengatur teks otomatis. Ada word art digunakan untuk menyisipkan teks bergaya. Dan ada drop cap digunakan untuk menyisipkan huruf kapital besar pada awal paragraf. Lalu di sini ada signature line. Signature line digunakan untuk menyisipkan tanda tangan. Lalu ada date and time digunakan untuk menyisipkan tanggal dan waktu. Dan ada objek. Objek itu digunakan untuk menyisipkan objek. Lalu di sini terdapat equation. Equation itu digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol rumus. Lalu di samping equation ada simbol. Di simbol ini digunakan untuk menyisipkan simbol. Dan sekarang kita berlanjut ke page layout. Nah, di page layout ini terdapat themes. Themes digunakan untuk memilih tema halaman. Lalu terdapat colors. Colors digunakan untuk mengatur warna tema. Ada fonts. Fonts digunakan untuk mengatur tema huruf. Ada efek. Efek digunakan untuk mengatur tema efek. Dan di sebelahnya terdapat margins. Margin itu digunakan untuk mengatur batas teks. Orientation digunakan untuk mengatur posisi kertas. Ada size digunakan untuk mengatur ukuran halaman. Lalu columns digunakan untuk mengatur jumlah kolom teks. Dan di sampingnya terdapat bricks. Bricks itu digunakan untuk mengatur halaman maupun kolom. Dan ada line numbers. Line numbers digunakan untuk mengatur nomor baris teks. Lalu di bawahnya itu ada hyphenation, digunakan untuk memisahkan suku kata dengan tanda hubung. Dan di sini terdapat watermark. Watermark itu digunakan untuk memberikan efek air di belakang teks. Dan di samping watermark terdapat page color, digunakan untuk mengatur warna latar halaman. Lalu ada page border, digunakan untuk mengatur garis tepi halaman. Dan indent untuk mengatur batas teks. Spacing untuk mengatur jarak atau spasi. Dan di sebelahnya terdapat position. Position itu mengatur posisi objek. Lalu ada warp text, mengatur posisi teks. Ada bring forward, mengatur posisi objek dengan objek lainnya. Di sebelahnya terdapat send backward, untuk mengirim objek yang dipilih. Lalu ada selection pen, untuk mengelola objek yang dipilih. Dan terdapat align. Align itu untuk mengatur posisi objek. Dan di bawah align itu ada group untuk mengelompokkan objek. Dan terakhir ada rotate untuk memutar objek. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Salas Ahmad Tohari. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan
tentang fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Word. Masuk ke preference, yang pertama ada table of content. Di sini digunakan untuk membuat sebuah daftar isi. Yang kemudian kedua ada add text, digunakan untuk mengubah jenis tulisan dari level 1 sampai level 3. Kemudian ada update table, yang digunakan untuk memperbaharui daftar isi yang telah dibuat. Ada insert footnote, digunakan untuk membuat catatan kaki. Insert endnote, digunakan untuk membuat catatan kaki pada bagian akhir halaman. Ada next footnote, yang digunakan untuk menampilkan satu persatu catatan kaki yang ada dalam halaman kerja. Ini ada show notes, itu digunakan untuk menampilkan data buka yang dibuat catatan kaki. Selanjutnya ada insert citation, yang digunakan untuk membuat kutipan dari buku, artikel, dan lain-lain. Ada manage source, yang digunakan untuk menampilkan kutipan yang ada pada dokumen. Kemudian ada style, ini berfungsi untuk memilih jenis tampilan kutipan. Ada bibliografi, digunakan untuk membuat daftar pustaka. Kemudian ada insert caption, ini digunakan untuk memberikan nama gambar pada halaman kerja. Insert table of figure, ini digunakan untuk membuat daftar isi per bagian-bagian. Ada update table, itu digunakan untuk memperbaharui daftar isi yang telah dibuat. Kemudian cross reference, digunakan untuk memasukkan angka atau tulisan pada bab-bab halaman kerja. Masuk ke kolom index, ada mark entry, yang digunakan untuk memasukkan tulisan pada indeks. Kemudian ada insert index, ini digunakan untuk membuat indeks. Ada update index, digunakan untuk memperbarui indeks yang telah dibuat. Di sini ada table of authorities. Yang pertama ada mark citation, digunakan untuk membuat atau mencari kutipan pendek. Ada insert table of authorities, digunakan untuk membuat daftar isi yang berasal dari indeks. Kemudian ada update table, digunakan untuk memperbarui tabel yang telah dibuat. Kita masuk ke my links. Di sini ada group create. Yang pertama envelopes, ini digunakan untuk membuat amplop pada halaman kerja atau langsung di print. Ada labels juga, yang digunakan untuk membuat label pada halaman kerja. Di start mail merge, di sini ada start mail merge, yang digunakan untuk membuat dan mengatur surat. Ada select recipient, digunakan untuk membuat daftar orang yang akan dikirimi surat. Ada edit recipient list, digunakan untuk merubah daftar orang yang akan dikirimi surat. Kita masuk ke write and insert fields. Di sini ada highlight merge fields, digunakan untuk menyoroti tulisan yang dimasukkan dalam halaman kerja. Ada address block, ini digunakan untuk mengatur alamat yang akan dikirimi surat. Ada greeting line, digunakan untuk membuat pembukaan pada undangan. Ada insert merge field, ini digunakan untuk memasukkan data orang yang akan dikirimi surat. Kemudian ada lagi rules, yang digunakan untuk membuat perkiraan keputusan dari orang yang dikirimi surat. Ada match fields, ini digunakan untuk mencocokkan data orang yang akan dikirim surat. Ada update labels, ini digunakan untuk merubah label yang telah dimasukkan. Masuk ke group preview result. Di sini preview result ada yang digunakan untuk menggantikan data pada halaman kerja dengan data pada daftar. Ini adalah go to record, yang digunakan untuk melihat daftar yang telah dimasukkan. Ada find recipient, ini digunakan untuk mencari data yang telah dimasukkan. Kemudian auto check for error, ini digunakan untuk mengecek surat. Masuk ke group finish, di sana finish and merge, yang mana digunakan untuk mengedit, mengirim, atau mencetak surat. Nah, kita masuk ke kolom ribbon review. Yang pertama
di grup proofing ada spelling and grammar, yang mana digunakan untuk mengecek ejaan dan tata bahasa pada halaman kerja. Kemudian ini adalah research, yang digunakan untuk mencari arti kata pada halaman kerja. Ini adalah thesaurus, digunakan untuk memilih kamus yang digunakan. Ini word count, digunakan untuk menampilkan data tulisan yang dimasukkan. Masuk ke grup language, di sini ada translate, yang mana digunakan untuk menerjemahkan tulisan yang dimasukkan pada halaman kerja. Kemudian ada language, yang digunakan untuk memilih bahasa yang digunakan. Masuk grup comment, di sini ada new comment, di mana itu digunakan untuk membuat komentar pada halaman kerja. Kemudian ada delete, yang digunakan untuk menghapus komentar yang telah dimasukkan. Ada previous, yang digunakan untuk menampilkan atau menuju komentar sebelumnya. Ini ada next, yang digunakan untuk menampilkan atau menuju komentar selanjutnya. Kita masuk ke grup tracking. Di sini ada track change, itu digunakan untuk membuat tulisan dengan garis pada sisi kiri di luar garis halaman kerja. Kemudian ada display for review, ini digunakan untuk memilih tampilan halaman kerja. Ada show markup, yang digunakan untuk memilih tampilan yang ingin ditampilkan. Kemudian ada previewing pen, yang digunakan untuk menampilkan data yang telah dimasukkan dalam halaman kerja. Kita masuk ke grup change. Yang pertama ada accept, yang digunakan untuk menyetujui setiap tulisan yang dimasukkan dalam halaman kerja. Ada reject, yang mana biasa digunakan untuk menolak atau menghapus tulisan yang dimasukkan dalam halaman kerja. Ada previous, yang digunakan untuk menampilkan atau menuju komentar sebelumnya. Sedangkan next adalah kebalikan dari previous, atau yang digunakan untuk menampilkan komentar selanjutnya. Kemudian ada compare. Compare ini digunakan untuk membandingkan antara dokumen yang satu dengan yang lainnya. Di protect ini ada block author, yang digunakan untuk mengeblok penulis dalam mengubah dokumen. Kemudian ada restrict editing, yang digunakan untuk membuat batasan dalam mengubah isi dokumen. Kita masuk ke rebound view. Yang pertama ada print layout. Print layout ini biasanya digunakan untuk menampilkan satu halaman dengan menu-menu yang masih ada. Yang kemudian ada full screen reading, yang digunakan untuk menampilkan halaman kerja secara penuh tanpa ada menu-menu yang ada. Kemudian ada web layout, yang digunakan untuk menampilkan halaman kerja seperti pada web dengan garis. Ada juga outline, ini digunakan untuk menampilkan halaman tanpa garis. Ada draft. Draft ini digunakan untuk menampilkan halaman kerja seperti web tanpa ada garis. Kemudian ada ruler, ini digunakan untuk menampilkan garis pada dokumen. Ada grid lines, yang mana digunakan untuk menampilkan garis kotak-kotak pada halaman kerja. Ada navigation pen, yang digunakan untuk menampilkan navigasi pada dokumen. Masuk ke zoom, ini ada zoom, yang digunakan untuk memperbesar atau memperkecil halaman. Kemudian ini ada 100% atau 100%, itu digunakan untuk memperbesar atau memperkecil halaman dalam bentuk presentasi. Ini ada one page, yang digunakan untuk menampilkan satu halaman kerja secara penuh. Ada two page, yang digunakan untuk menampilkan dua halaman kerja secara penuh. Ada page width, yang digunakan untuk menampilkan halaman kerja sepenuh dokumen. Masuk berikutnya ada new window, yang digunakan untuk membuat dokumen baru yang sama. Ada arrange all, yang digunakan untuk memperkecil semua dokumen yang dibuka. Kemudian ada split, ini digunakan untuk membuat halaman kerja yang sama dalam satu dokumen. Ini view side by side, yang mana digunakan untuk menampilkan dokumen yang ingin dilihat. Ada synchronous scrolling, ini digunakan untuk menyinkronis secara bergulir pada dokumen yang dilihat. Ada reset window position, ini biasa digunakan untuk mengulangi posisi dokumen yang dilihat. Kemudian ini ada switch windows. Switch window ini digunakan untuk menampilkan dokumen yang ingin dilihat makros. Dan ini adalah makros. Makros itu digunakan untuk menampilkan daftar makros.
Demikian adalah penjelasan tentang fungsi-fungsi ribbon yang ada di Microsoft Word. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.